Lindong, pendekar pengembara. Fang Yuan mengikuti Gao Ning yang akan membawanya ke kediaman klan Jin. Tetapi Wu Tianjin malah mengikuti mereka. Padahal Fang Yuan telah melarangnya. Tetapi Wu Tianjin tetap memaksa untuk ikut karena ia sangat penasaran dengan cara Fang Yuan mengatasi masalah ini. Ketiganya diam-diam meninggalkan kota Danau Asin. Bahkan Jiang Meng dan yang lainnya tidak tahu kalau mereka telah pergi bersama Gao Ning untuk membantu menyelesaikan konflik antara klan Gao dengan klan Jin. Satu batang dupa kemudian, ketiganya mendekati gerbang kota Chengxi. Klan Jin dan puluhan anggota klan Jin tampak berjaga-jaga dengan senjata di tangan, yang menandakan klan Jin juga tengah bersiaga penuh untuk mengantisipasi serangan dadakan dari klan Gao. Berhenti di situ, teriak anggota klan Jin dengan basis kultivasi ranah penempaan tubuh tahap Tian, karena curiga mereka adalah mata-mata klan Gao. Gao Ning langsung panik. Tetapi Fang Yuan tiba-tiba menghilang dari sebelahnya dan sudah berada tepat di hadapan anggota klan Jin tersebut. Dia langsung melepas teknik jiwa menekan jiwa anggota klan Jin itu dan menggunakan teknik cuci otak memperbudaknya. Penyusup, seru yang lainnya dan Fang Yuan melakukan hal yang sama pada mereka, sehingga semuanya telah menjadi budaknya. Namun ia merasa kepalanya sedikit pusing. Tuan Muda Fang, apakah Anda baik-baik saja? Gao Ning khawatir melihat ekspresi wajah Fang Yuan yang tampak pucat. Sepertinya teknik cuci otak yang kupelajari ini memiliki efek samping bila digunakan pada banyak target. Fang Yuan duduk bersila menenangkan pikirannya dan tersenyum menatap 25 anggota klan Jin yang kini menjadi budaknya. Tuan, semua anggota klan Jin yang memiliki basis kultivasi ranah penempaan tubuh tahap Di dan ranah penempaan tubuh tahap Tian itu bertekuk lutut di hadapan Fang Yuan, yang membuat Gao Ning dan Wu Tianjin tercengang dengan mulut menganga. Bos, apa yang kamu lakukan pada mereka? Wu Tianjin akhirnya sadar dari keterkejutannya. Kenapa mereka memanggil bos, Tuan? Dia masih merasa ini seperti halusinasi saja. Aku memperbudak mereka. Fang Yuan tersenyum dan menatap para anggota klan Jin tersebut. Pimpin jalan menuju kediaman klan Jin, katanya lagi. Baik, Tuan. Sahut mereka langsung bergegas menuju kediaman klan Jin dengan menggunakan teknik meringankan tubuh melompati atap-atap rumah penduduk kota Chengxi. Detak jantung Gao Ning langsung berdebar-debar kencang, karena ia sangat takut dengan kejadian yang akan segera mereka alami nanti. Dia ragu apakah langkah yang telah diambilnya sudah tepat atau malah menjerumuskan orang-orang di sekitarnya. Para penatua klan Jin sedang menikmati arak terbaik bersama patriark klan Jin dan pendekar ranah Sein yang mereka undang untuk membantu klan Jin menaklukkan kota Chengxi. Mulai besok tak akan ada lagi klan Gao di kota Danau Asin dan dengan digabungnya kedua klan, maka klan Jin akan menjelma menjadi klan tingkat menengah dan kita hanya kekurangan kultivator ranah Chaos Ancient God saja untuk membentuk klan besar, kata salah satu penatua menyayangkan klan Jin tidak memiliki kultivator ranah tersebut, karena wilayah mereka telah seluas klan besar bila wilayah klan Gao dan klan Jin digabungkan. Betul, sahut pendekar ranah Sein tersebut dengan senyum licik. Karena sebenarnya ia berniat akan membunuh patriark klan Gao dan klan Jin nanti, sehingga ia akan menjadi patriark dan membentuk klan baru. Patriark klan Jin tersenyum lebar sembari bersulang dengan pendekar ranah Sein tersebut. Sedangkan beberapa gadis cantik sedangkan melakukan pertunjukan tari menghibur mereka. Tak sia-sia aku kabur ke kekaisaran Wei ini.
Gumam Lindung yang kabur dari klan Lin setelah mencuri gulungan bela diri jurus pedang tarian naga yang hanya diajarkan pada keluarga utama klan Lin saja. Sedangkan Lindung berasal dari keluarga cabang, sehingga ia tidak mendapatkan kesempatan untuk mempelajari jurus pedang terkuat milik klan Lin tersebut, walaupun dirinya telah mencapai ranah Sein. Awalnya ia bersembunyi di sekitar Kekaisaran Qing, tetapi ia ketahuan dan memilih meninggalkan Kekaisaran Qing dan menuju Kekaisaran Wei. Apalagi seluruh keluarganya juga telah dieksekusi mati atas tindakannya tersebut, sehingga tak ada alasan baginya untuk tinggal di tanah kelahirannya itu. Patriark klan Jin sebenarnya bingung apakah Lindung tulus untuk membantu mereka, karena ia hanya meminta 100.000 keping emas saja sebagai imbalan untuk menghancurkan klan Gao. Namun, kalau ia mengerahkan kekuatan klannya untuk melawan klan Gao, maka hasilnya pasti akan seri, karena kekuatan kedua klan saat ini tidak berbeda jauh. Dengan berbagai pertimbangan, Patriark klan Jin pun akhirnya memilih menggunakan jasa Lindung untuk membantu mereka, karena ia melihat Lindung sangat ramah dan tidak tertarik dengan kekuasaan, karena Lindung mengatakan lebih fokus dalam dunia kultivasi untuk menjadi ranah Absolute God. Patriark gawat. Salah satu anggota klan Jin menerobos ke kediaman klan Jin. Anggota klan yang bertugas di gerbang kota tiba-tiba menyerbu masuk membawa 3 orang asing. Katanya lagi. Lindung terkejut mendengarnya dan segera mengedarkan energi spiritual untuk memeriksa kekuatan musuh yang datang itu, karena ia takut klan Gao mungkin meminta bantuan dari klan besar, sehingga ada ranah immortal yang datang, yang tentu saja itu akan membuatnya terjerumus ke dalam bahaya dan ia akan memilih kabur daripada bertarung melawannya. Lagi pula ia tidak memiliki ikatan apapun dengan klan Jin, sehingga mau hancur atau tidak, dirinya tidak akan peduli akan hal itu. Ternyata hanya ranah alam utusan roh dan ranah alam langit. Gerutunya dalam hati, karena hampir panik oleh ulah anggota klan Jin tersebut. Lindung tetap menunjukkan ekspresi wajah acuh tak acuh, agar ia terlihat meremehkan kekuatan musuh, sehingga Patriark klan Jin yang menoleh padanya langsung kagum, bahwa Lindung memang pendekar pedang yang sangat hebat. Patriark klan Jin segera berdiri. Siapa yang berani mengacau di kediaman klan Jinku ini? Apakah dia sudah bosan hidup? Umpat Patriark klan Jin segera keluar dari ruangan tersebut, yang diikuti oleh para penatua dan Lindung pun segera keluar, karena tak mungkin ia duduk sendiri di dalam ruangan tersebut. Patriark klan Jin mengerutkan keningnya. Ternyata yang datang adalah wanita yang ingin ia nikahkan dengan putra ketiganya. Kuo. Apakah nona muda Gao datang kemari untuk menyetujui lamaran pernikahan yang kami ajukan? Patriark klan Jin menatap Gao Ning dengan seringai tipis di sudut bibirnya. Walaupun belasan anggota klan Jin telah tewas dalam pertarungan antara budak milik Fang Yuan melawan anggota klan Jin yang berjaga di gerbang masuk kediaman klan Jin. Gao Ning menatap tajam pada Patriark klan Jin. Begitu juga dengan putra ketiganya yang menatap Gao Ning dengan tatapan mesum, sehingga membuatnya jijik. Tuan muda Fang dari Akademi Kekaisaran ingin berbicara denganmu, sahut Gao Ning dengan acuh tak acuh. Fang Yuan tersenyum dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat, walaupun saat ini mereka di pihak yang berseberangan. Murid senior Akademi Kekaisaran. Lindung merasa situasi ini makin rumit. Tetapi tiba-tiba suara telepati dari Patriark klan Jin mengatakan bahwa dia tak perlu khawatir, karena ada 5 murid senior Akademi Kekaisaran dari klan Jinnya di sini.
sehingga ia menjadi tenang, karena tak akan terlibat pertikaian dengan entitas kuat yang tidak boleh disinggung tersebut. Episode sebelumnya. Gerakan ketiga jurus pedang meteor. Episode berikutnya. Kediaman Klan Jin. Kediaman Klan Jin. Ternyata nona muda Gao membawa bala bantuan murid senior dari Akademi Kekaisaran. Apakah mereka datang untuk menekan klan Jinku? Patriark klan Jin tersenyum mengejek menatap Gao Ning dan Fang Yuan yang hanya memiliki basis kultivasi ranah alam langit saja, yang tentu di bawah kelima murid klan Jin yang menjadi murid senior di Akademi Kekaisaran. Gao Ning tersenyum masam. Apa yang ia takutkan ternyata menjadi kenyataan. Patriark klan Jin tidak takut dengan Fang Yuan yang juga senyum-senyum menatap Patriark klan Jin seolah-olah ia dapat mengatasi masalah ini. Bos, mereka terlalu angkuh. Apakah kita perlu meregangkan otot-otot di sini? Wu Tianjin merasa muak melihat senyum menjijikkan Patriark klan Jin dan putra ketiganya. Dia ingin merobek-robek wajah mereka saat ini juga. Walaupun tahu Patriark klan Jin memiliki basis kultivasi yang jauh lebih tinggi darinya, tetapi selama ada Fang Yuan di sini, ia yakin dirinya akan baik-baik saja. Fang Yuan menepuk pundak Wu Tianjin dan berkata, "Tidak boleh begitu. Kita harus menghormati para tua bangka ini." Zihahaha. Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh. Karena merasa negosiasi ini sepertinya akan sia-sia saja. Makanya sekalian saja memprovokasi Patriark klan Jin. Apalagi semua budaknya telah tewas. Namun, yang membuat Fang Yuan mengerutkan kening adalah, Patriark klan Jin tidak berusaha menyelamatkan mereka. Padahal 20 orang itu bukanlah jumlah yang kecil. Itu bisa mempengaruhi keseimbangan kekuatan klan Jin ke depannya. Patriark klan Jin merasa keheranan. Dari mana datangnya rasa percaya diri kedua murid senior Akademi Kekaisaran ini? Apakah mereka berasal dari klan besar? Makanya mereka tidak takut dengan klan Jin maupun Lindong, pendekar ranah Sein di sebelahnya. Jin Bei, Jin Ya, Jin Sui, Jin Bing, Jin Hua. Patriark klan Jin memanggil kartu as yang telah ia persiapan untuk menghadapi dua bocah arogan di hadapannya tersebut. Ya, Patriark. Kelima murid senior klan Jin di Akademi Kekaisaran tersebut menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat padanya. Dengan senyum lebar ia menatap Fang Yuan yang masih senyum-senyum menatapnya. Kecuali Gao Ning yang memperlihatkan ekspresi wajah pucat. Takut Fang Yuan dan Wu Tianjin akan dihajar habis-habisan oleh kelima murid senior Akademi Kekaisaran tersebut. Berikan pelajaran yang berharga pada kedua bocah bau kencur itu. Namun, jangan sampai mati. Cukup membuatnya cacat saja. Sehingga ini akan menjadi mimpi buruk bagi mereka selama seumur hidup. Ancam Patriark klan Jin. Namun, ekspresi wajah kelima murid senior klan Jin tersebut menjadi masam, saat mengetahui lawan yang akan mereka hadapi adalah bos mereka di puncak keempat Gunung Persik, sehingga nyali mereka langsung ciut. Patriark klan Jin yang awalnya tersenyum bahagia, tiba-tiba merasa heran melihat mereka malah menundukkan wajah dan tidak berani menatap dua bocah yang dibawa oleh Gao Ning. Bahkan Gao Ning sendiri juga ikut tercengang. Apa yang terjadi? Apakah Tuan Muda Fang memiliki pengaruh besar di Akademi Kekaisaran? Gumam Gao Ning merasa sedikit lega dan yakin Patriark klan Jin akan mengurungkan niatnya untuk menyerang klan Gao. Hei, kenapa kalian malah diam saja? Kampret. Patriark klan Jin sangat jengkel melihat kelimanya.
karena ia tak menyangka mereka akan takut pada bocah ranah alam langit. Padahal basis kultivasi mereka lebih tinggi. Sial. Apakah bocah ini memiliki latar belakang keluarga terpandang? Gumamnya merasa rencana perang melawan klan Gao mungkin berakhir di sini. Kenapa mereka takut? Paman Wu, bisik Fang Yuan. Karena ia merasa heran juga. Padahal tadi mereka datang dengan percaya diri sekali. Bahkan para anggota senior klan Jin sampai memberikan ruang untuk jalan mereka. Wu Tianjin tersenyum dan berkata, mereka adalah anggota kelompok klan Xiao kita, bos. Fang Yuan terkejut mendengarnya. Pantas saja mereka seperti ayam tiren, hehehe. Fang Yuan tertawa pelan sembari menutup mulutnya dengan tangan. Karena ia tidak ingin mempermalukan mereka. Sebab mereka tetaplah anggota kelompok klan Xiao-nya juga. Jin Bei, yang merupakan putra pertama patriark klan Jin, segera mengirim suara telepati pada ayahnya dan mengatakan kalau murid tampan di hadapan mereka itu adalah orang terkuat di puncak keempat Gunung Persik. Bahkan semua murid-murid dari klan kecil bergabung dengan kelompok bentukannya. Patriark klan Jin terkejut mendengarnya. Ekspresi wajahnya menjadi masam dan ia kemudian memberitahukan apa yang dikatakan oleh Jin Bei pada Lindong yang langsung mengerutkan keningnya. Karena rencananya untuk mengambil alih kedua klan berjalan buntu. Terus apa yang akan Anda lakukan, Patriark? Lindong masih penasaran. Apakah dia akan membunuh bocah ini atau membatalkan rencana menaklukkan klan Gao? Patriark klan Jin menghela nafas dalam-dalam dan menatap Fang Yuan yang masih tersenyum menatapnya juga. Baiklah. Kami tidak akan menyerang klan Gao dan tidak akan memaksa nona muda Gao menikahi putraku, kata Patriark klan Jin. Sehingga Lindong tersenyum masam. Karena ia sudah menduga akan berakhir begini. Gao Ning sangat senang mendengarnya. Sehingga secara tak sengaja ia memeluk Fang Yuan yang langsung merasa sangat senang dan mengeluarkan mimisan dari hidungnya. Karena terlalu menikmati aroma wangi dari tubuh Gao Ning. Kia. Mesum. Stempel telapak 5 jari mendarat di wajah tampan Fang Yuan. Hadeh. Lelaki selalu salah. Gerutu Fang Yuan sembari menyeka mimisannya. Wu Tianjin tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, untung nona bos tidak ikut dengan kita. Kalau dia ikut, mungkin bos akan menjadi patung es. Candanya. Namun, Gao Ning merasa sedikit kecewa. Karena ternyata Fang Yuan sudah memiliki kekasih di Akademi Kekaisaran. Padahal diam-diam ia mulai menyukai laki-laki tampan yang telah 2 kali menyelamatkan klan Gao tersebut. Patriark. Para penatua klan Jin berteriak. Karena tiba-tiba Lindong menusuk pedangnya ke punggung Patriark klan Jin hingga tembus ke dada. Sehingga Patriark klan Jin hanya bisa terkejut dengan membelalakan mata. Karena tak menyangka akan ditikam oleh Lindong. Ayah! Teriak Lin Bei segera menyerang Lindong. Tetapi kekuatannya masih jauh di bawah Lindong. Sehingga ia langsung mati oleh tebasan pedang Lindong dan kepalanya menggelinding di tanah. Suasana di sana menjadi kacau. Para penatua klan Jin meminta para murid-murid klan Jin untuk segera menjauh. Sedangkan mereka menggabungkan kekuatan untuk menghadapi Lindong yang dengan mudah membunuh semua penatua klan Jin tersebut. Ayo kita kabur, bos. Wu Tianjin merasa pendekar ranah Sein itu sudah gila. Kalian mundurlah ke belakangku, sahut Fang Yuan pada Wu Tianjin dan Gao Ning. Dia merasa familiar dengan teknik pedang yang digunakan oleh Lindong. Tetapi ia melihatnya di mana? Jin Ya, Jin Bing, Jin Sui dan Jin Hua berlari ke arah Fang Yuan.
karena merasa hanya dialah yang mampu menghentikan kegilaan Lindong yang membunuh Patriark dan Penatua klan Jin. "Bos, tolong kami!" teriak Jinnya dengan ekspresi wajah pucat. Karena Lindong dengan seringai tipis di sudut bibirnya sedang berada di belakangnya dan ayunan pedangnya akan memotong tubuh Jinnya. Episode sebelumnya, Lindong, pendekar pengembara. Episode berikutnya, kekacauan di kediaman klan Jin. Fang Yuan terkejut. Lindong tiba-tiba membabi buta membunuh Patriark dan Penatua klan Jin. Bahkan beberapa anggota senior anggota klan Jin tak luput dari jangkauan pedangnya dan kini ia bersiap menebas Jingya yang meminta tolong padanya. Melihat anggota kelompok klan Xiaonya mati di depan matanya, Fang Yuan sangat marah dan menarik pedang matahari dari sarung pedang di punggungnya. Gerakan ketiga jurus pedang meteor. Fang Yuan mengayunkan pedang matahari ke arah Lindong yang tubuhnya berkobar dengan bara api. Karena ia menggunakan gerakan pertama jurus pedang tarian naga. Sedangkan roh bela diri serigala api miliknya sedang melumpuhkan para anggota senior klan Jin yang berusaha menahan kegilaan yang dilakukan oleh Lindong, agar para anggota muda klan Jin bisa melarikan diri. Gao Ning merasa tubuhnya lemah dan tak berdaya. Karena ini pertama kalinya ia melihat pembantaian. Belum lagi jeritan kesakitan dan tangis pilu dari para anggota klan Jin yang menggema di halaman kediaman klan Jin tersebut, membuat perutnya mual. Hanya dalam sekejap saja, Fang Yuan telah berada di hadapan Lindong yang terkejut melihat kecepatan geraknya dan pedang mereka langsung beradu. Tetapi Lindong merasa dari langit muncul sesuatu sangat berbahaya. Namun, sudah terlambat untuk menghindar. Karena kecepatan sesuatu yang aneh itu datangnya bersamaan dengan kemunculan Fang Yuan. Boom! Meteorit menghantam tubuh Lindong yang meninggalkan lubang menganga di halaman kediaman klan Jin tersebut dan dari lubang tersebut kembali terjadi ledakan besar. "Kamu hebat sekali, bos." Wu Tianjin kagum melihat teknik pedang yang digunakan oleh Fang Yuan. Namun, itu hanya mengulur waktu saja, agar anggota klan Jin bisa menjauh dari halaman kediaman klan Jin. Sedangkan Lindong langsung berdiri sembari menyeka sedikit darah yang muncul di sudut bibirnya. "Hahaha. Aku tak menyangka ada teknik pedang sehebat milikmu ini." Lindong tertarik dengan jurus pedang meteor. Karena teknik pedang yang digunakan oleh Fang Yuan tersebut dikhususkan untuk pengguna roh bela diri bertipe api, yang sama dengannya. Kalau teknik pedang itu dipadukan dengan jurus pedang tarian naga, maka ia akan menjadi ahli bela diri terkuat di ranah Sein. "Aku tidak boleh membiarkan bocah ini kabur," gumamnya dengan seringai tipis di sudut bibirnya. Fang Yuan yang diam saja mengamati Lindong akhirnya teringat sesuatu. "Ah, teknik pedang yang kamu gunakan sama dengan yang digunakan oleh Lin Zentian dari Kekaisaran Qing. Jangan-jangan kamu adalah anggota klan Lin. Mengapa kamu membuat keributan di Kekaisaran Wei? Kami." Fang Yuan penasaran dengan tujuan Lindong. Padahal Kekaisaran Qing lebih kuat dari Kekaisaran Wei. Lindong terkejut. Fang Yuan bisa menebak dari mana ia berasal. Hanya dari teknik pedang yang ia gunakan. "Apa kamu pernah ke Kekaisaran Qing, sehingga mengenali jurus pedang tarian naga?" Dia juga penasaran. Kenapa bocah ini mengenali tuan mudanya? Ternyata benar, sahut Fang Yuan, tidak menggubris pertanyaan Lindong. Namun, matanya tertuju pada roh bela diri serigala api milik Lindong yang telah membunuh puluhan anggota senior klan Jin. Kacau sekali.
Gumam Fang Yuan memutuskan membunuh roh bela diri serigala api itu terlebih dahulu, sebelum berurusan dengan Lindong yang masih berada di dalam lubang tersebut. Karena ia masih meremehkan kekuatan Fang Yuan maupun klan Jin, sehingga ia tidak terlalu memperhatikan sekitarnya. Karena ia yakin roh bela diri serigala apinya sudah cukup melenyapkan anggota senior klan Jin. Fang Yuan menyarungkan kembali pedang matahari dan menggunakan teknik pernafasan alam menyerap energi spiritual di sekitarnya. Sehingga Lindong langsung bersikap waspada, karena ia merasa ada yang ganjil dengan energi spiritual di sekitarnya. Anomali ini, mungkinkah ia bisa menyerap energi spiritual tipis di sekitarnya? Lindong menatap Fang Yuan yang menurut alam bawah sadarnya adalah lawan yang sulit diatasi. Sehingga ia langsung memasang kuda-kuda bersiap menahan serangan bocah ini. Namun, Lindong terkejut. Fang Yuan malah melesat ke arah lain. Sehingga ia menyangka bocah itu ternyata memilih kabur dan ia pun tersenyum lebar. Sepertinya aku harus segera menghabisi klan Jin dan segera menuju kota Danau Asin untuk melenyapkan klan Gao. Sehingga tujuanku untuk membentuk klan milikku sendiri segera dimulai. Gumam Lindong melayang di udara. Tetapi tiba-tiba ia muntah darah. Apa? Lindong terkejut. Koneksinya dengan roh bela diri serigala api terputus dan ia segera menoleh ke arah belakang dan ia melihat roh bela diri api terbaring di tanah serta mulai memudar secara perlahan-lahan. Dasar bocah. Sialan. Umpat Lindong tak menyangka. Ternyata dari awal Fang Yuan telah mengincar roh bela dirinya. Makanya Fang Yuan mengabaikan dirinya yang terlalu memikirkan teknik pedang apa yang ia gunakan dan juga terlalu meremehkan kekuatan lawan. Woi, Paman Lin. Jangan memasang wajah menakutkan begitu, dong. Aku atut. Fang Yuan mengejek Lindong agar terprovokasi. Karena musuh yang dipenuhi amarah tidak akan bisa berkonsentrasi saat bertarung, sehingga lebih mudah dikalahkan. Gerakan kedua jurus pedang tarian naga. Lindong mengayunkan pedangnya ke arah Fang Yuan, yang langsung menggunakan tinju naga penggetar langit tahap sempurna menangkis tebasan pedang Lindong. Boom! Keduanya terlempar mundur beberapa langkah dan Lindong memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Sedangkan Fang Yuan baik-baik saja, karena ia memiliki fisik yang kuat. Sial. Bocah ini sebenarnya bukan pendekar pedang, tetapi kultivator yang mengolah kekuatan fisik. Namun, ia berkamuflase dengan membawa pedang, agar musuh mengira ia pendekar pedang. Gerutu Lindong dengan wajah masam dan memperhatikan sekelilingnya. Apakah ada jalan untuk kabur dan matanya langsung tertuju pada Wu Tianjin, Gao Ning, Jin Ya, Jin Sui, Jin Bing dan Jin Hua yang tidak jauh berada darinya. Lindong segera melesat ke arah mereka dan memutuskan akan menyandera Gao Ning yang sebelumnya memeluk Fang Yuan dan ia yakin keduanya memiliki hubungan yang spesial, sehingga ia bisa memaksa Fang Yuan untuk membiarkan dirinya kabur. Sial. Dia menargetkan mereka. Fang Yuan langsung panik, karena teman-temannya tak mungkin bisa mengelak dari serangan Lindong yang merupakan ranah Sein. Boom! Tiba-tiba seseorang muncul menghalangi Lindong, tetapi orang yang mencoba menghalanginya tersebut langsung terhempas puluhan langkah. Karena ia hanya ranah Tianzun, yang masih satu tingkat di bawah ranah Sein. Lindong mengerutkan keningnya, karena langkahnya terhenti oleh ranah Tianzun yang tiba-tiba datang menyerangnya. Ayah! Teriak Gao Ning, segera menghampiri patriark klan Gao yang menyemburkan seteguk darah dari mulutnya. Kenapa ayah tiba-tiba memasang badan di depanku? Gao Ning menangis terseduh-seduh.
karena ayahnya mencoba mengorbankan dirinya untuk menghentikan serangan Lindong. Ratusan anggota klan Gao telah memadati halaman kediaman klan Jin, sehingga Lindong merasa dirinya tidak memiliki kesempatan untuk menang lagi. Terutama ada bocah dari Akademi Kekaisaran Wei yang sangat merepotkan. Karena mampu mengimbangi kekuatannya dan ia memutuskan segera kabur dengan menyerang para penatua klan Gao serta berencana untuk menyandera salah satu di antara mereka. Episode sebelumnya, kediaman klan Jin. Episode berikutnya, Lindong melarikan diri. Penatua keempat klan Gao terkejut. Lindong justru melesat ke arahnya, sehingga ia langsung panik dan berusaha menjauh. Karena ia tak mungkin bisa menahan serangan dari ranah Sein tersebut. Sementara ia hanya ranah alam utusan dewa. Jangan lari tua bangka sialan. Jadilah tamengku. Umpat Lindong dengan seringai tipis di sudut bibirnya. Penatua keempat langsung menembakkan anak panah petir dari busur panah roh kelas kuning miliknya. Namun, Lindong justru menangkis serangan anak panah itu dengan menipis menggunakan tangannya, sehingga penatua keempat berkeringat dingin. Maaf semua. Aku tidak boleh menjadi beban klan Gao. Teriak penatua keempat mengeluarkan jimat kertas ledakan kelas mistik yang ia temukan di reruntuhan dan jimat ini telah lama ia simpan dan akan digunakan apabila bertemu musuh kuat. Boom! Tidak. Penatua keempat. Para penatua klan Gao berteriak histeris. Karena ia langsung mengorbankan dirinya agar tidak dijadikan sandera oleh Lindong. Sialan. Ternyata dia memiliki jimat ledakan. Gerutu Lindong kabur ke arah luar kota Chengxi sembari menyeka darah yang keluar dari mulutnya. Karena jimat ledakan milik penatua keempat itu cukup kuat dan itu bisa membuat ranah Tianzun terluka parah. Namun, untung saja hanya membuatnya luka ringan saja. Lindong terus menggunakan teknik meringankan tubuh menjauh dari kota Chengxi dan berencana meninggalkan kekaisaran Wei ini. Karena rencananya telah gagal, ia tidak mau menjadi buronan akademi kekaisaran maupun klan besar. Karena ia hanya ingin hidup damai dengan menjadi patriark klan yang dibentuknya suatu hari nanti. Sial, ada yang menyusul. Gerutu Lindong yang kabur sembari melepas energi spiritualnya untuk melacak apakah ada yang mengikutinya. Sial, ini pasti bocah kampret itu. Umpatnya, karena yang menyusul cuma ranah alam langit saja. Fang Yuan dengan mudah menyusul Lindong, karena telah mempelajari gerakan pertama jurus pedang meteor yang menitik beratkan pada kecepatan dan kelincahan. Belum lagi saat latihan kekuatan fisik di Kekaisaran Sui, Fang Yuan sering dikejar-kejar oleh siluman yang jauh lebih kuat darinya. Sehingga secara alami ia memiliki kecepatan di atas rata-rata ahli bela diri lainnya walaupun ia tidak mempelajari teknik meringankan tubuh tingkat tinggi. Namun, itu sudah cukup untuk mengejar Lindong. Hei, Paman. Kenapa mesti melarikan diri? Ayo kita selesaikan pertarungan kita secara jantan. Fang Yuan memotong langkah Lindong, sehingga memaksanya berhenti berlari dan memasang kuda-kuda bela diri, sembari menghunus pedangnya. Gerakan ketiga jurus pedang tarian naga. Lindong berinisiatif menyerang lebih dulu, tanpa menjawab ocehan pemuda tampan tersebut. Tetapi ia tiba-tiba merasa dadanya sakit sekali. Dia kemudian menoleh ke bawah dan terkejut. Tinju Fang Yuan telah menembus dadanya, sementara ayunan pedangnya masih di atas kepalanya. Fang Yuan tersenyum menatap Lindong yang hanya menghela nafas dalam-dalam dan teringat dengan keluarganya yang telah pergi lebih dulu darinya.
Maafkan aku istriku, anak-anakku dan semuanya. Karena aku tidak bisa membalas dendam pada klan Lin. Dia menengadah menatap langit dan tiba-tiba tubuhnya langsung tumbang. Pandangannya mulai gelap dan di benaknya hanya ada suara-suara kutukan. Karena ulahnya yang mencuri gulungan ilmu bela diri milik klan Lin, maka seluruh anggota cabang klan Lin dimusnahkan. Fang Yuan melihat ada kesedihan di mata Lindong. Tetapi ia tetaplah bersalah, karena telah membuat kekacauan di kota Chengxi dan Fang Yuan kemudian memeriksa cincin dimensi miliknya. Dugaanku benar. Dia berasal dari klan Lin. Gumam Fang Yuan tersenyum tipis saat melihat gulungan bela diri di dalam cincin dimensi tersebut. Teknik pedang yang digunakan Lindong sama persis dengan yang digunakan oleh Lin Zentian saat melawan Xiao Yue dalam final turnamen Naga King Yun dulu, dan ia yakin itu adalah teknik pedang yang hanya diajarkan pada tuan muda klan Lin saja. Seperti pada teknik pedang milik Xiao Yue, yang hanya diwarisi pada garis keturunan langsung patriark klan Xiao yang memiliki roh bela diri bertipe S. Fang Yuan tidak ingin terlihat superior, sehingga ia memutuskan membakar tubuh Lindong dengan api Phoenix-nya yang merupakan salah satu api terkuat yang dapat melahap api yang lemah seperti milik Lindong ini. Untuk akting bahwa ia dikalahkan oleh Lindong, Fang Yuan menggigit bibirnya hingga berdarah dan meninju batang pohon tanpa mengalirkan ki atau teknik apapun, sehingga tangannya langsung berdarah. Tuan muda Fang, Gao Ning bersama para penatua klan Gao datang menyusulnya. Di mana pendekar Rana Sein tersebut? Gao Ning tidak melihat siapapun di sana. Bahkan bekas pertarungan pun tak ada, karena ia membunuh Lindong saat sedang mengayunkan pedangnya. Fang Yuan menengadah menatap kelap-kelip bintang di langit dan terdengar helaan nafas panjang. Kemudian ia berkata, pendekar klan Lin itu terlalu kuat. Untung saja ia sedang buru-buru untuk kabur. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan bisa melihat mentari pagi lagi. Fang Yuan tampak sedih, karena gagal menghentikan pelarian Lindong. Gao Ning tersenyum, sembari memapah tubuh Fang Yuan. Jangan khawatir. Tuan muda Fang telah melakukan hal yang terbaik, karena berhasil menghentikan kegilaannya. Gao Ning bersyukur, perang antar kedua klan tidak terjadi. Para penatua klan Gao melakukan penyisiran di sekitar area pertarungan Fang Yuan tersebut, tetapi mereka tidak melihat tanda-tanda keberadaan Lindong lagi, sehingga mereka bernafas lega. Karena Lindong bukanlah lawan yang mampu mereka tangani dan berharap di masa depan dia tidak kembali untuk melakukan balas dendam kepada klan Gao dan klan Jin atas kejadian memalukan yang diterimanya malam ini. Bos, Fang, Wu Tianjin dan 4 murid senior Akademi Kekaisaran dari klan Jin langsung menghampirinya. Apa Anda baik-baik saja? Mereka melihat dirinya tampak terluka ringan, tetapi ia bertingkah seolah-olah menderita luka berat, sehingga Wu Tianjin berpikiran negatif dan menduga Fang Yuan sengaja membuat dirinya begitu agar dipapah Gao Ning. Wu Tianjin senyum-senyum menatap Fang Yuan, sembari mengangkat jempol tangannya, sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya. Karena tahu bawahan berbadan besar itu sedang berpikiran aneh-aneh padanya. Patriark klan Gao menghampiri Fang Yuan dan langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Karena telah menyelamatkan putrinya dan mencegah terjadinya perang antar kedua klan. Apa yang akan Patriark Gao Han lakukan pada klan Jin? Tanya Fang Yuan yang sebenarnya tidak ingin ikut campur dalam urusan mereka. Tetapi 5 murid senior dari klan Jin tetaplah bawahannya, sehingga ia harus memastikan nasib mereka.
Patriark Gaohan tersenyum dan menatap Jin Sui yang merupakan putri dari Patriark Klan Jin dan satu-satunya garis keturunan langsung Patriark Klan Jin yang tersisa. Klan Jin tetaplah Klan Jin. Namun, kami akan mengambil alih wilayah mereka untuk sementara. Karena seluruh penatua, sebagian besar anggota senior dan Patriark Klan Jin telah tewas oleh pendekar Rana Sein tadi, sahut Patriark Gaohan. Saat nona muda Jin Sui lulus dari Akademi Kekaisaran, maka ia akan otomatis menjadi matriark selanjutnya. Seluruh anggota klan Jin yang tersisa sangat senang mendengarnya, karena mereka menyangka akan diusir dari kota Chengxi ini. Bahkan Fang Yuan juga berpikir demikian, karena jarang ada pihak yang menang akan merangkul pihak yang kalah. Kalau begitu, Patriark Gaohan bisa berdiskusi dengan Jin Sui perihal masa depan kedua klan. Sedangkan aku dan Paman Wu akan kembali ke kota Danau Asin. Karena rekan-rekan kami sedang menunggu di sana dan mereka tidak tahu kami pergi ke sini. Fang Yuan langsung berpamitan sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Patriark Klan Gao. Sangat disayangkan sekali. Tuan muda Fang harus pergi, sahut Patriark Gaohan sembari melirik putrinya yang tersipu malu. Ia belum tahu kalau Fang Yuan sudah beristri. Sedangkan Gao Ning sudah tahu ia telah memiliki kekasih saat mendengar candaan dari Wu Tianjin. Makanya ia tidak berharap lebih, walaupun tahu pendekar hebat biasanya memiliki banyak selir cantik di sekelilingnya. Sampai jumpa lagi Tuan Muda Fang. Gao Ning menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa terima kasih, karena telah membantunya. Fang Yuan tersenyum dan meninggalkan kota Chengxi menggunakan teknik meringankan tubuh. Sehingga Gao Ning terkejut. Fang Yuan tampak baik-baik saja dan tidak perlu dipapah oleh Wu Tianjin. Episode sebelumnya. Kekacauan di kediaman Klan Jin. Episode berikutnya. Hutan Baohu. Fang Yuan dan Wu Tianjin akhirnya kembali ke kota Danau Asin. Tetapi dalam 3 batang dupa lagi matahari akan segera terbit, sehingga keduanya langsung berbaring di ranjang tanpa membahas apa yang terjadi di kota Chengxi. Paginya, Jiang Meng dan 3 murid senior lainnya sedang sarapan pagi di lantai dasar penginapan yang menghadap langsung ke Danau Asin tersebut. Namun, Fang Yuan dan Wu Tianjin belum juga muncul-muncul. Padahal mereka telah lama menunggu. Sial. Apakah murid-murid di kelompok klan Xiao selalu seperti ini? Jiang Meng menggerutu. Mungkin mereka terlalu lelah karena sebelumnya kita bergerak tanpa beristirahat selama 3 hari 3 malam. Sela Cao Jian sembari menyeduh teh hangat. Bukankah kita telah beristirahat 1 malam? Kalau begini mereka hanya akan menjadi beban saja saat melawan siluman Phoenix Nirwana nanti. Jiang Meng sangat kesal dan beranjak dari tempat duduknya. Dia segera ke lantai atas untuk membangunkan keduanya. Dugaan Jiang Meng benar. Saat ia mendobrak pintu kamar, ia melihat Fang Yuan dan Wu Tianjin masih terlelap tidur. Sehingga Jiang Meng mengerutkan keningnya. Bangun Wui! Jiang Meng berteriak. Sehingga keduanya langsung melompat dari ranjang sembari memasang kuda-kuda bela diri. Karena menyangka ada musuh yang menyerang. Dalam keadaan setengah sadar, karena jiwa mereka masih tertinggal di ranjang, Fang Yuan menatap Jiang Meng sembari cengengesan dan mengambil pedang matahari yang tergeletak di samping ranjang. Ayo Paman Wu! Saudari Jiang Meng telah menunggu. Fang Yuan langsung melompat dari jendela. Karena wajah Jiang Meng sangat kusut sekali. Salah bicara. Maka kata-kata mutiara pasti akan terdengar di seantero penginapan.
Jiang Meng mengerutkan keningnya melihat tingkah Fang Yuan dan menghela nafas dalam-dalam. Dia kemudian kembali ke lantai dasar untuk mengajak yang lainnya pergi. Fang Yuan dan kelima murid senior Akademi Kekaisaran tersebut kembali menunggang kuda siluman menuju hutan Baohu yang butuh 1 hari perjalanan lagi ke sana. Sepertinya penjagaan di kota Danau Asin ini sudah melonggar. Ya. Songya tidak lagi melihat anggota klan Gao lalu lalang seperti kemarin. Saat di penginapan tadi, aku mendengar klan Gao dan klan Jin sedang berseteru. Mungkin kedua klan telah mencapai kesepakatan damai, sehingga tidak perlu lagi memperketat penjagaan, sahut Wei Siki. Fang Yuan dan Wu Tianjin saling berpandangan dan tersenyum. Karena mereka telah terlibat dalam perseteruan klan Gao dan klan Jin. Untung saja kedua klan memutuskan berdamai setelah mengetahui Lindung ternyata memanfaatkan perseteruan mereka. Keesokan harinya, Fang Yuan dan kelima murid senior Akademi Kekaisaran telah sampai di dekat hutan Baohu dan mereka memutuskan mencari informasi mengenai siluman Phoenix Nirwana pada penduduk di sekitar hutan tersebut. Mereka mendekati desa yang dikelilingi tembok yang sangat tinggi. Itu pasti untuk mencegah serangan siluman pada desa tersebut. Apalagi desa di pinggir hutan begini, pasti sering didatangi siluman saat malam hari. Kami dari Akademi Kekaisaran sedang menjalankan misi. Apakah kami boleh memasuki desa? Wu Tianjin berkata di depan gerbang masuk desa yang tertutup. Perlihatkan token kalian, sahut salah satu penjaga gerbang desa membuka jendela kecil di gerbang masuk desa tersebut. Wu Tianjin langsung mengeluarkan token murid senior miliknya dan penjaga tersebut langsung mengangguk. Tak lama berselang, gerbang desa pun terbuka dan pria sepuh dengan basis kultivasi ranah alam langit langsung menyambut kedatangan mereka dengan senyum cerah. Karena ini bukan pertama kalinya murid-murid Akademi Kekaisaran mampir di desanya, sehingga ia tahu bagaimana cara bersosialisasi dengan mereka. Apakah Tuan Muda dan Nona Muda ingin memburu siluman Phoenix Nirwana? Tanya pria sepuh yang merupakan kepala desa di sini. Ternyata Anda sudah tahu Pak Tua, sahut Cao Jian dengan seringai tipis terpancar di sudut bibirnya. Sedangkan murid senior lainnya langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada kepala desa tersebut. Ya, siluman itu kembali muncul 2 hari yang lalu di pohon tertinggi itu. Kepala desa menunjuk pohon paling tinggi di hutan Baohu dan saking tingginya pohon tersebut, pohon di sekitarnya seperti rerumputan saja, karena ujung pohon itu hampir menyentuh awan. Fang Yuan dan murid senior lainnya langsung menatap ke arah yang ditunjuk oleh kepala desa dan terkejut melihatnya. Itu tinggi sekali, seru Wu Tianjin. Mungkinkah ia sedang bersarang di sana? Mungkin kita bisa mendapatkan beberapa telurnya, sahut Cao Jian dengan senyum cerah. Karena bila telur Phoenix tersebut menetas dan anak Phoenix tersebut dirawat sejak kecil, maka itu akan menjadi peliharaan yang sangat bagus. Mengingat siluman Phoenix Nirwana termasuk siluman terkuat dan akan menjadi partner tempur yang hebat di masa depan. Aku takut angan-angan Tuan Muda itu tidak akan tercapai. Karena pohon itu adalah sarang siluman elang dan pria tua ini menduga Phoenix itu hanya mencuri telur-telur siluman elang, sahut kepala desa. Sehingga Cao Jian tertunduk lesu. Melihat ketinggian pohon tersebut, Fang Yuan merasa pasti sangat sulit untuk menangkap siluman Phoenix Nirwana itu dan tiba-tiba sebuah bayangan menutup desa. Sehingga mereka menengadah menatap langit dan terkejut melihat siluman Phoenix Nirwana tersebut sedang terbang rendah melintasi desa. Siluman Phoenix Nirwana.
Fang Yuan kagum melihatnya. Karena siluman Phoenix Nirwana itu lebih cantik daripada roh bela diri Phoenix-nya. Mungkin gara-gara roh bela diri Phoenix-nya belum dewasa, sehingga rupanya tidak secantik siluman Phoenix Nirwana. Kobaran api seperti ekor komet membuat pepohonan di bawahnya langsung layu, karena ia terbang terlalu rendah. Ayo kejar! Jiang Meng langsung melompat ke atas kuda siluman, langsung mengejar siluman Phoenix Nirwana tersebut. Ya, Wei Siki mengikuti Jiang Meng, begitu juga dengan murid senior lainnya. Tunggu, percuma saja mengejarnya, seru kepala desa, sehingga Fang Yuan tidak melompat ke punggung kuda siluman. Karena penasaran kenapa mereka tidak perlu mengejar siluman Phoenix Nirwana tersebut. Jiang Meng dan yang lainnya tidak mendengarkan perkataan kepala desa dan dalam sekejap mereka telah meninggalkan desa, sehingga Fang Yuan saja yang tinggal bersamanya. Kepala desa menghela nafas dalam-dalam dan tersenyum masam menatap Fang Yuan. Kenapa kami tidak perlu mengejar siluman Phoenix Nirwana itu, kepala desa? Tanya Fang Yuan penasaran alasan di baliknya. Siluman Phoenix Nirwana itu memiliki basis kultivasi yang berubah-ubah, sehingga tidak diketahui di ranah apa ia sebenarnya. Namun, sudah banyak pendekar yang mencoba menaklukkannya, tetapi kebanyakan dari mereka berakhir menjadi santapannya, sedangkan yang lainnya berhasil kabur dengan penuh luka, sahut kepala desa. Apa basis kultivasi para pendekar itu? Fang Yuan penasaran, karena di papan informasi misi Akademi Kekaisaran juga tidak diberikan keterangan. Apa basis kultivasi siluman Phoenix Nirwana tersebut, dan hanya keterangan beberapa penebang kayu melihat siluman Phoenix Nirwana di hutan bawah saja. Ranah Tianzun, Ranah Sein dan beberapa penatua klan besar yang memiliki basis kultivasi ranah immortal, kata kepala desa khawatir dengan tindakan ceroboh Jiang Meng dan murid senior Akademi Kekaisaran tersebut. Fang Yuan segera melompat ke punggung kuda siluman dan segera mengejar rekan-rekannya untuk menghentikan aksi mereka menyerang siluman Phoenix Nirwana. Karena siluman itu bukanlah lawan yang sepadan untuk mereka. Hanya para sesepuh ranah Chaos Ancient God yang mungkin bisa mengatasi siluman Phoenix Nirwana tersebut. Episode sebelumnya, Lindong melarikan diri. Episode berikutnya, siluman Phoenix Nirwana.